Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ulfa Puspita selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan kelas K dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pelaporan keuangan dan analisis. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Ayu Rana Dwita dengan NPM akhir 013. Saya Sekretaris Fidenzato dengan NPM akhir 015. Saya Andi Zevania dengan NPM akhiran 021. Saya Sulfa Normalisya dengan nomor NPM 023. Saya Linda Agustina dengan NPM akhir 024. Saya Dila Arigra Putri dengan NPM akhir 038. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Materi pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi catatan keuangan suatu perusahaan, baik transaksi maupun kas dalam periode tertentu. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang mencakup semua transaksi yang terjadi. Dua faktor penting saat menganalisis informasi yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada musiman. Saat meneliti tren, kita harus mempertimbangkan efek musiman. Misalnya, perusahaan retail memperoleh sebagian besar pendapatan dan laba pada kuartal keempat tahun kalender. Ini berarti analis sering membuat perbandingan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Yang kedua ada penyesuaian akhir tahun. Perusahaan sering melakukan penyesuaian, misalnya penghapusan inventaris pada kuartal terakhir. Banyak dari penyesuaian ini terkait dengan keseluruhan tahun. Hal ini membuat informasi triwulan kurang dapat diandalkan untuk tujuan analis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan. Komponen utama laporan keuangan dan banyak laporan hukum lainnya adalah informasi akuntansi keuangan. Meskipun sebagian besar informasi akuntansi keuangan ditentukan oleh GAAP, penentu lainnya adalah penyusun atau manajer dan mekanisme pemantauan dan penegakan yang memastikan kualitas dan integritasnya. Lalu ada prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Laporan keuangan disusun sesuai dengan GAAP, yaitu Peraturan dan Pedoman Akuntansi Keuangan. Aturan-aturan ini menentukan pengukuran dan pengakuan kebijakan seperti bagaimana aset diukur, kapan kebijakan timbul, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, dan kapan biaya dan kerugian terjadi. Prinsip-prinsip ini juga menentukan informasi apa yang harus diberikan dalam catatan. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi ini penting untuk analisis laporan keuangan yang efektif. Selanjutnya ada sumber informasi alternatif. Salah satu sumber utama informasi alternatif adalah perakiraan dan rekomendasi analisis. Sumber lainnya adalah berita ekonomi, industri, dan perusahaan tertentu. Beberapa sumber informasi alternatif utama yaitu yang pertama ada informasi ekonomi, industri, dan perusahaan. Investor menggunakan informasi ekonomi, industri, dan perusahaan untuk memperbarui perakiraan mereka dengan dampak bervariasi berdasarkan paparan laba dan risiko, serta merespon berita terkait seperti pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, dan perusahaan manajemen perusahaan. Selanjutnya ada pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela oleh manajer didorong oleh motivasi untuk menghindari tuntutan hukum, menyesuaikan ekspektasi pasar, memberikan sinyal positif, dan mengelola ekspektasi pasar terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga ada perantara informasi. Perantara informasi seperti analis dan penasihat investasi memainkan peran penting dalam mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi keuangan perusahaan menjadi sumber informasi alternatif yang signifikan bagi pengguna dan penyusun standar. Mereka dipandang melakukan satu atau lebih dari setidaknya 4 fungsi, yaitu pengumpulan informasi, penafsiran informasi, analisis prospektif, dan rekomendasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Akuntansi akrual bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai mengenai konsekuensi aktivitas usaha terhadap arus kas perusahaan di masa depan dengan tingkat kepastian yang layak. Hal ini dapat dicapai dengan mengakui pendapatan dan beban difasilitasi dengan penyesuaian akrual yang menyesuaikan arus kas masuk dan keluar. Akrual jangka pendek berasal dari persediaan dan transaksi kredit yang menimbulkan beban dibayar di muka dan penerimaan dibayar di muka. Sedangkan akrual jangka panjang disebabkan oleh kapitalisasi. Proses kapitalisasi ini menimbulkan adanya aset seperti mesin, bangunan, dan goodwill. Next. Prinsip dasar akuntansi akrual dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan dapat direalisasikan ketika perusahaan menerima aset untuk produk atau layanan yang dikirimkan berupa piutang yang dapat dikonversi menjadi uang tunai. Sedangkan penyesuaian biaya produk tetap berada di neraca sebagai persediaan hingga produk terjual, dan pada saat itu biaya produk dipindahkan ke laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya ada relevansi dan keterbatasan aktual. Relevansi dari akuntansi aktual ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada relevansi aktual jangka pendek. Jadi aktual jangka pendek ini meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu mencatat pendapatan saat diperoleh dan pengeluaran saat yang terjadi. Lalu ada relevansi aktual jangka panjang. Untuk melihat pentingnya aktual jangka panjang ini, perlu diperhatikan arus kas dengan mengurangi investasi jangka panjang, aset operasi dari arus kas operasi. Lalu ada relevansi empiris akuntansi aktual. Dari kritikus ini, akuntansi aktual mengecam keandalan yang lebih rendah dan lebih memilih arus kas yang dapat diandalkan. Lalu ada implikasi analisis akuntansi aktual. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mitos dan kebenaran tentang aktual dan arus uang tunai. Jadi ada beberapa pernyataan mengenai aktual dan arus kas, baik positif maupun negatif. Dan di sini ada contoh mengenai aktual dan arus kas mengenai mitos. Yang pertama mitos, karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, maka hanya arus kas saat ini yang relevan untuk penilaian. Lalu yang kedua ada mitos, untuk arus kas tidak dapat dimanipulasi. Pernyataan ini tidak hanya salah, mungkin lebih mudah untuk memanipulasi arus kas daripada memanipulasi pendapatan. Lalu ada aktual dan arus kas dalam kebenaran. Jadi pertama contohnya ada kebenaran, akuntansi aktual atau pendapatan lebih relevan daripada arus kas. Baik secara konseptual maupun praktis, pendapatan aktual lebih relevan daripada arus kas dalam mengatur kondisi dan kinerja keuangan serta penilaian. Lalu fakta mengenai arus kas lebih dapat diandalkan daripada aktual. Pernyataan ini benar dan menunjukkan bahwa arus kas dapat dan memang memainkan peran pelengkap yang penting dengan aktual. Lalu ada konsep pendapatan. Konsep pendapatan ini berarti konsep pendapatan yaitu konsep pendapatan dan perbedaannya dengan akuntansi berbasis kas sangat penting dalam akuntansi aktual. Pendapatan atau juga disebut dengan laba atau keuntungan ini merangkum dalam laporan keuangan istilah efek bersih dari operasi bisnis selama periode waktu tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konsep ekonomi pendapatan, ada tiga. Yang pertama, pendapatan ekonomi. Pendapatan ekonomi sebagai arus kas selama periode tersebut, ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan, yang diharapkan yang biasanya diwakili oleh perubahan nilai pasar aset, bersih bisnis. Pendapatan ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang saham. Dengan demikian, pendapatan ekonomi berguna ketika tujuan analisis adalah menentukan pengambilan yang tepat kepada pemegang saham untuk periode tersebut. Dalam artian tertentu, pendapatan ekonomi adalah indikator kinerja perusahaan
mengukur dampak keuangan dari semua peristiwa untuk periode tersebut secara komprehensif. Kalau yang kedua ada pendapatan tetap. Pendapatan tetap atau permanen yaitu pendapatan berkelanjutan atau pendapatan berulang. Pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh oleh suatu bisnis. Pendapatan permanen mencerminkan fokus jangka panjang. Oleh karena itu, pendapatan permanen secara konseptual mirip dengan daya perolehan kelanjutan yang merupakan konsep penting dalam penilaian ekuitas dan analisis kredit. Lalu yang ketiga ada pendapatan operasional yang mengacu pada pendapatan yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Buku teks keuangan yang sering merujuk pada pendapatan ini diukur sebagai laba operasional bersih setelah pajak atau NOPAT. Fitur utama dari pendapatan operasional adalah mengecualikan semua biaya yang timbul dari aktivitas pendanaan bisnis, seperti biaya bunga, pendapatan investasi yang secara kolektif disebut pendapatan non-operasional. Next. Oh, yang selanjutnya ada konsep akuntansi pendapatan. Ada 3. Yang pertama ada pengakuan pendapatan dan pencocokan. Syarat pengakuan pendapatan adalah yang pertama, terrealisasi atau derealisasi. Agar pendapatan dapat diakui, perusahaan harus menerima uang tunai atau komitmen yang dapat diandalkan untuk mengirim uang tunai. Kalau yang kedua, diperoleh, perusahaan harus telah menyelesaikan semua kewajibannya kepada pembeli. Artinya, proses perolehan penghasilan haruslah selesai. Setelah pendapatan diakui, biaya terkait dicocokkan dengan pendapatan yang diakui untuk menghasilkan pendapatan. Hal yang kedua ada akuntansi versus pendapatan ekonomi. Beberapa alasan pendapatan akuntansi berbeda dari pendapatan ekonomi. Yang pertama, konsep pendapatan alternatif. Yang kedua, biaya historis. Yang ketiga, dasar transaksi. Yang keempat, konvertisme. Kalau yang kelima, ada manajemen laba. Kalau yang ketiga ada permanen, sementara, dan nilai komponen yang tidak relevan. Komponen permanen adalah dari pendapatan akuntansi yang diharapkan akan bertahan tanpa ada batas waktu. Komponen ini memiliki karakteristik yang identik dengan ekonomi pendapatan permanen. Kalau yang kedua ada komponen sementara, yaitu pendapatan akuntansi yang tidak diharapkan untuk berulang. Ini adalah peristiwa satu kali. Konsep pendapatan ekonomi meliputi komponen permanen dan sementara. Kalau yang ketiga ada komponen yang tidak relevan dengan nilai, yaitu nilai tidak mempunyai nilai ekonomi. Next. Nah, yang selanjutnya ada implikasi analisis. Yang pertama ada penyesuaian untuk pendapatan tetap. Menentukan laba inti periode berjalan berguna untuk menginterpretasikan rasio PE perusahaan. Hal ini juga berguna untuk teknis penilaian menggunakan lipatan pendapatan. Hal yang kedua ada penyesuaian untuk pendapatan ekonomi. Salah satu cara untuk melihat pendapatan ekonomi adalah perubahan bersih dalam ekuitas pemegang saham, kekayaan yang muncul dari sumber-sumber yang bukan milik pemiliknya, oleh karena itu mencakup segala sesuatu yang berubah kekayaan bersih pemegang saham. Hal yang ketiga ada penyesuaian untuk pendapatan operasional. Ketika menentukan laba operasional, analisis yang berpraktik seringkali mulai dengan inti pendapatan yang tidak termasuk komponen pendapatan non-operasional seperti beban bunga, pendapatan operasional mencakup semua pendapatan dan beban. Next. Selanjutnya ada kontras biaya historis dan nilai model. Yang pertama ada transaksi versus penilaian saat ini. Berdasarkan akuntansi biaya historis, aset, dan nilai liabilitas sebagai besar ditentukan oleh transaksi aktual suatu entitas bisnis di masa lalu. Penilaian tidak perlu mencerminkan keadaan ekonomi saat ini. Sebaliknya berdasarkan model nilai wajar, jumlah aset atau kewajiban ditentukan oleh nilai terkini menggunakan asumsi pasar. Penilaian tidak perlu didasar pada transaksi yang sebenarnya. Yang kedua ada berdasarkan biaya versus pasar. Penilaian biaya historis terutama ditentukan oleh biaya yang tidak dikeluarkan oleh bisnis, sedangkan pada metode nilai wajar didasar pada penilaian pasar atau berbasis pasar. Nah, yang ketiga ada pendekatan pendapatan alternatif. Berdasarkan model biaya historis, pendapatan ditentukan dengan cara mencocokkan biaya dengan pendapatan yang diakui
yang harus direalisasi dan diperoleh. Berdasarkan model nilai wajar pendapatan ditentukan hanya oleh laba bersih perubahan nilai wajar aset dan kewajiban. Next. Baik, selanjutnya pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Secara umum, nilai wajar itu berarti nilai pasar. Nah, hanya sekedar menggunakan nilai pasar karena ini meskipun sebuah produk primer tidak ada pasar untuk aset atau kewajiban harga pasarnya dapat dengan mudah diketahui dan ditentukan. Next. Selanjutnya hierarki input. Jelas nilai wajar imitasinya tidak dapat berasal dari harga pasar langsung kurang dapat diandalkan. Nah, berikut ini adalah gambar input level 1, 2, dan 3. Next. Selanjutnya teknik penilaian. Teknik penilaian ini yang tepat bergantung pada ketersediaan data masukan. Teknik penilaian dipilih maka harus digunakan secara konsisten, kecuali jika ada perubahan keadaan yang kemungkinan penurunan nilai wajar yang lebih akurat. Ada 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan pasar, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan biaya. Next. Lalu ada keuntungan dan kerugian akuntansi nilai wajar. Di sini keuntungannya ada 3, yaitu yang pertama mencerminkan informasi terkini, yang kedua kriteria pengukuran yang konsisten, yang ketiga lebih berguna untuk analisis ekuitas. Lalu ada juga kerugian, yaitu ada 3. Yang pertama objektivitas yang lebih rendah, yang kedua kerentanan terhadap manipulasi, dan yang ketiga kurangnya konservatisme. Next. Nah, soalnya ada pengantar analisis akuntansi. Dari proses mengevaluasi jauh mana angka-angka akuntansi perusahaan ini mencerminkan realitas ekonomis. Analisa akuntansi ini melibatkan sejumlah tugas berbeda seperti mengevaluasi resiko akuntansi dan kualitas laba perusahaan, mengkirakan daya perolehan laba, dan membuat penyesuaian yang diperlukan pada laporan keuangan. Gunanya ini untuk lebih mencerminkan realitas ekonomi dan membantu dalam analisis keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya manajemen penghasilan. Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi yang disengaja oleh manajemen dalam proses penentuan pendapatan, biasanya untuk memenuhi tujuan egoisnya. Manajemen pendapat kosmetik adalah hasil potensial dari keleluasaan dalam penerapan akuntansi akrual. Next. Pada strategi manajemen penghasilan, yang pertama ada manajer peningkatan laba. Pada manajer peningkatan laba ini adalah salah satu strategi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada suatu periode untuk menggambarkan perusahaan dengan lebih baik. Lalu yang kedua, manajer mengalami kerugian besar dengan mengurangi pendapatan periode berjalan secara signifikan. Strategi ini melibatkan penghapusan sebanyak mungkin atau dalam satu periode. Ya, periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang sangat buruk atau seringkali dalam resesi ketika sebagian besar perusahaan lain juga melaporkan pendapatan yang buruk. Yang ketiga, manajer mengurangi volatilitas pendapatan dengan melakukan penghalusan pendapatan. Penghalusan pendapatan ini adalah bentuk umum dari manajemen pendapatan. Dengan strategi ini, manajer mengurangi atau meningkatkan pendapatan yang dilaporkan untuk mengurangi volatilitasnya.
Next. Mekanika manajemen penghasilan. Bagian ini menjelaskan mekanisme manajemen laba. Area yang menawarkan peluang maksimal untuk manajemen laba meliputi pengakuan pendapatan, penilaian persediaan, estimasi penyisian seperti biaya piutang tak tertagih dan pajak tangguhan, serta biaya satu kali seperti restrukturisasi dan penurunan nilai aset. Next. Implikasi analisis manajemen penghasilan. Karena manajemen laba mendistorsi laporan keuangan, mengidentifikasi dan membuat penyesuaian merupakan tugas penting dalam analisis laporan keuangan. Namun meskipun peningkatan yang mengkhawatirkan dalam manajemen laba, hal ini tidak bisa meluas seperti yang diperkirakan. Sebelum menyimpulkan bahwa suatu perusahaan mengolah pendapatannya, seorang analis perlu mengikuti seperti yang pertama, insentif untuk manajemen pendapatan. Pendapatan ini tidak akan dikelola kecuali ada insentif untuk mengelolanya. Lalu yang kedua, reputasi dan sejarah manajemen. Penting untuk menilai reputasi dan sejarah manajemen karena pemeriksaan laporan keuangan sebelumnya, penegakan SEC, laporan audit, riwayat penggantian auditor, dan pers keuangan menyediakan informasi yang berguna untuk sini. Yang ketiga, pola yang konsisten. Tujuan manajemen laba adalah untuk mempengaruhi ringkasan angka garis bawah seperti pendapatan atau rasio utama, seperti rasio utang terhadap ekuitas atau cakupan bunga. Yang keempat, peluang pengelolaan laba. Kegiatan ini menentukan sejauh mana laba dapat dikelola ketika sifat kegiatan bisnis menuntut pertimbangan yang matang dalam menentukan angka laporan keuangan, peluang yang lebih besar muncul untuk mengelola laba. Next. Lalu ada kualitas pendapatan. Kualitas laba mengacu pada referensi laba dalam mengukur kinerja perusahaan. Faktor penentu kualitas laba yang pertama prinsip akuntansi. Salah satu adalah kebijakan manajemen dalam memilih prinsip akuntansi yang diterima. Kebijakan ini bisa agresif atau konservatif. Lalu yang kedua penerapan akuntansi. Manajemen ini memiliki keleluasaan dalam menentukan jumlah pendapatan melalui penerapan akuntansinya, prinsip-prinsip yang menentukan pendapatan dan biaya. Yang ketiga, risiko bisnis. Penentu ini adalah hubungan antara laba dan risiko. Ini mencakup dampak siklus dan kekuatan bisnis lainnya pada tingkat laba, stabilitas sumber, dan variabilitas. Next. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.